Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda sekalian di channel YouTube ini. Di perkuliahan Statistika Pendidikan, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang hipotesis. Nah, setelah menonton video ini nantinya diharapkan Ananda sekalian paham tentang apa itu hipotesis, kemudian bagaimana cara merumuskan hipotesis, kemudian apa saja pembagian dalam hipotesis, dan apa saja kesalahan-kesalahan yang ada dalam hipotesis. Nah, sehingga nantinya ketika Ananda menulis skripsi atau tugas akhirnya itu tidak akan ada kesalahpahaman lagi, atau tidak ada yang mengatakan tidak paham lagi ya, karena kita sudah bahas secara tuntas nantinya. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan video berikut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis penelitian. Pertama yaitu pengertian hipotesis. Istilah hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo, atau yang berarti sementara, dan tesis, terdiri dari dua kata ya, ada hypo dan tesis, yang berarti pernyataan atau teori, sehingga dapat kita artikan secara sempitnya bahwa hipotesis itu adalah pernyataan atau teori yang bersifat sementara, atau yang disebut juga dugaan sementara ya. Dan karena dia masih bersifat sementara, maka itu harus diuji kebenarannya. Nah, selanjutnya tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Nah, penelitian yang bersifat eksploratif dan penelitian deskriptif itu tidak memerlukan hipotesis. Nah, kemudian penelitian pengembangan atau R&D itu juga tidak memerlukan hipotesis. Sedangkan penelitian eksperimen itu membutuhkan hipotesis ya. Oke, kemudian manfaat hipotesis. Nah, yang pertama, manfaat hipotesis itu adalah menjelaskan masalah penelitian. Nah, dari hipotesis kita tahu apa permasalahan dari penelitian tersebut. Kemudian menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji, variabel bebas maupun variabel terikatnya. Kemudian sebagai pedoman kita dalam memilih metode dalam menganalisis data. Manfaat selanjutnya yaitu dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Nah, sehingga di sini berdasarkan manfaat ini nampak bahwa dari hipotesis itu sangat berhubungan dengan masalah. Artinya nanti sangat berhubungan dengan rumusan masalah. Kemudian hipotesis juga sangat berhubungan dengan kesimpulan nantinya. Kemudian ada konsep hipotesis. Yang pertama, hipotesis itu harus mengekspresikan satu fenomena atau satu variabel, atau mengekspresikan hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Kemudian hipotesis itu harus dinyatakan secara jelas dan tidak boleh bermakna ganda atau ambigu ya. Jadi tidak ada kata-kata di hipotesis itu mungkin ada pengaruh antara X dan Y, tidak boleh seperti itu. Jadi harus tegas, ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Nah, selanjutnya hipotesis itu harus dapat diuji secara empiris. Nah, maka nanti setelah ini kita akan belajar tentang uji hipotesis ya. Nah, kemudian menurut bentuknya hipotesis itu terbagi menjadi 3. Ada hipotesis kerja atau hipotesis penelitian, kemudian ada hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Nah, untuk hipotesis kerja atau hipotesis penelitian itu merupakan anggapan dasar kita sebagai peneliti terhadap apa yang dikaji. Artinya anggapan kita yang benar, yang menurut kita yang kita anggap benar gitu ya, yang kemudian akan kita buktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis. Nah, misalnya ada hubungan
antara kemandirian belajar dengan hasil belajar matematika siswa SMA ini hipotesis penelitiannya. Artinya kita menganggap bahwa ada hubungan nantinya. Ya, jika judulnya adalah misalnya hubungan kemandirian belajar dengan hasil belajar matematika siswa di SMA ini gitu. Nah, sehingga hipotesis penelitiannya bunyinya nanti adalah ada hubungan. Nah, sebaliknya hipotesis operasional atau disingkat juga dengan H0 ya. Nah, untuk hipotesis operasional ini yaitu hipotesis yang menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan dari dua variabel atau lebih, atau tidak ada pengaruh gitu ya, atau tidak ada perbedaan. Nah, misalnya tidak ada hubungan antara kemandirian belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu hipotesis yang kita nyatakan dalam notasi statistik. Contohnya tadi hipotesis statistik ini mengandung dua, ada H0 dan HA ya. H0-nya berarti kalau yang ada hubungan berarti R sama dengan 0. Nah, kalau yang H0 tadi tidak ada hubungan ya. Mohon maaf. Nah, kalau untuk HA tadi yang ada hubungan, berarti di sini hubungan itu biasanya dalam statistik dinyatakan dalam R. Kalau R tidak sama dengan 0 artinya bahwa ada hubungan. Dan kemudian kalau R sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan gitu ya. Jadi kalau hipotesis statistik itu dinyatakan dalam bentuk notasi ya, notasi statistik, sedangkan kalau H0 dan HA saja gitu ya, itu adalah bentuk kalimat. Dan untuk hipotesis penelitian di dalam skripsinya nantinya itu dinyatakan dalam kalimat ya. Nah, ini contohnya kita memiliki judul penelitiannya pengaruh model pembelajaran X terhadap hasil belajar siswa. Ini contoh judul penelitian eksperimen ya. Nah, pengaruh model pembelajaran X terhadap hasil belajar siswa. Nah, dari pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu variabel ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa variabel bebasnya yaitu ada model pembelajaran X dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswanya. Kemudian dari sini rumusan masalahnya adalah apakah model pembelajaran X itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ini rumusan masalahnya. Nah, kemudian rumusan masalah ini kita jawab sementara. Nah, kita jawab sementara itu kita namakan dengan hipotesis. Makanya hipotesis penelitian kita nantinya adalah ada. Kita bilang bahwa dia kan pertanyaannya apakah model pembelajaran X berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kita jawab ada pengaruh model pembelajaran X terhadap hasil belajar siswa. Dan kesimpulannya yaitu ada pengaruh model pembelajaran X terhadap hasil belajar siswa. Jadi ada hubungan yang tidak bisa kita pisahkan antara rumusan masalah, hipotesis penelitian, dan kesimpulan. Jadi misalnya rumusan masalahnya ada 3, maka hipotesisnya juga akan ada 3 dan kesimpulannya juga ada 3 ya. Nah, kalau untuk hipotesis statistiknya sendiri, jika judulnya masih sama seperti tadi ya, berarti hipotesis statistiknya di sini dia kita katakan berpengaruh kalau misalnya rata-ratanya lebih dari 70, kan KKM-nya 70. Jadi kalau dia melebihi KKM, artinya dia ada pengaruh, sehingga hipotesis statistiknya dapat kita gambarkan seperti ini ya. Rata-rata dilambangkan juga dengan mu ya. Nih H0-nya mu kurang dari atau sama 70. Artinya kalau nilainya rata-ratanya kurang dari atau sama 70 artinya tidak ada pengaruh. Kalau HA-nya kalau rata-ratanya lebih dari 70 berarti ada pengaruh ya. Itu cara menuliskan hipotesis statistik. Selanjutnya jenis hipotesis. Secara garis besar hipotesis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hipotesis asosiatif, kemudian hipotesis deskriptif,
dan juga hipotesis komparatif. Nah, apa itu asosiatif, deskriptif, dan komparatif? Kita akan bahas satu persatu. Nah, hipotesis deskriptif itu adalah hipotesis yang tidak membandingkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi tidak ada membandingkan, kita hanya fokus ke satu saja. Misalnya, disiplin kerja pegawai negeri sangat tinggi. Kita meneliti tentang disiplin pegawai negeri saja gitu ya. Pegawai swasta tidak. Kemudian hasil belajar siswa SD di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 50% dari KKM. Jadi kita hanya hasil belajar siswa SD saja. Jadi tidak ada membandingkan siapa yang lebih tinggi dari siapa, tidak ada ya. Itu namanya hipotesis deskriptif. Kita hanya menceritakan, menggambarkan, mendeskripsikan. Nah, kemudian ada lagi hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif itu dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan satu dengan data lainnya. Contohnya, ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa eksperimen dan siswa kontrol. Kemudian ada perbedaan motivasi kerja antara pegawai kontrak dan pegawai tetap. Jadi komparasi, kita membandingkan ya. Kemudian yang terakhir yaitu hipotesis asosiatif. Nah, untuk hipotesis asosiatif, untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Contohnya, ada hubungan berpakaian mahal dengan berpenampilan, atau ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Ini dinamakan dengan hipotesis asosiatif. Nah, kemudian kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini kita juga menemukan beberapa kesalahan, ada dua. Yang pertama, jika kita menerima hipotesis yang benar, berarti kita tidak membuat kesalahan atau kekeliruan. Tetapi jika kita menerima hipotesis yang salah, artinya itu kekeliruan, kita mengalami kekeliruan tipe 2 atau disebut juga dengan kekeliruan tipe beta ya. Nah, kemudian kita menolak hipotesis yang benar, berarti kita keliru juga, kekeliruan tipe 1 atau disebut juga kesalahan tipe alfa. Kemudian kalau kita menolak hipotesis yang salah, itu baru benar ya. Nah, jadi dalam membuat pengujian hipotesis jangan sampai kita melakukan kesalahan 1 maupun kesalahan 2. Baik, itu pembahasan kita tentang hipotesis. Terima kasih. Demikian tadi pembahasan kita tentang hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar, atau jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, boleh nanti kita diskusikan di grup WhatsApp kita. Dan untuk tugasnya itu silahkan dikerjakan di kelas Edmodo dan dikirimkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Demikian video kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.